A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ridwanullahi ta'ala an ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Di dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ashfa'u li ummati hatta yunadi Rabbi, aradita ya Muhammad?" Qultu na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aku akan terus tiada henti memberikan syafaat untuk umatku sampai Allah memanggil, aradita ya Muhammad, apakah engkau sudah puas wahai Muhammad?" Ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad, di mana beliau diberikan wewenang untuk memberi syafaat kepada umatnya sampai Nabi ridha. Bahwa kapan Nabi ridha? Pastinya setelah umatnya beliau bisa beri syafaat. Hadis ini ditutup, lalu Amirul Mukminin kembali melanjutkan ucapannya seraya menoleh ke para jamaah. Pada saat itu beliau mengatakan, "Wahai para jamaah sekalian, pasti ayat Al-Quran yang kalian harapkan adalah firman Allah yang berbunyi, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Imam Ali bilang, "Wahai masyarakat, saya faham bahwa kalian sangat mengharapkan firman Allah. Katakanlah wahai Rasul kepada umat manusia, kepada hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas perbuatan dosanya, melampaui batas berbuat zalim atas dirinya, la taqnutu mir rahmatillah. Jangan berputus asa sedikit pun untuk mendapat pengampunan dan rahmat dari Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, seluruh dosa Allah pasti mengampuni." Pasti ayat ini adalah ayat yang kalian harapkan. Memang betul kita adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa, apalagi dosa kita begitu banyak sehingga orang-orang terdekat kita pun ada perbuatan-perbuatan tertentu yang mereka tidak tahu. Tentu kita mengharapkan ampunan dari Allah. Tapi Imam Ali meneruskan ucapannya dengan berkata, "Bal indana, tapi menurutku ayat yang harusnya paling diharapkan oleh kita semua umat Nabi Muhammad adalah firman Allah di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Tuhanmu pasti akan memberikanmu sampai engkau ridha wahai Muhammad. Imam Ali menjelaskan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebebasan Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada umatnya sampai Nabi Muhammad ridha, sampai Nabi Muhammad puas. Itulah yang dimaksud firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Inilah kebesaran Nabi Muhammad. Inilah kebesaran yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minin. Sang Nabi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih berhak atas orang-orang yang beriman dibandingkan mereka terhadap diri mereka sendiri. Karena Nabi Muhammad lebih menderita ketika kita menderita.
Nabi Muhammad lebih mengenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat semua derita yang dialami oleh kalian wahai orang-orang yang beriman. Harisun 'alaikum, sangat mendambakan, sangat betul-betul menjaga agar keimanan kalian terus-menerus bisa meningkat. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad orang yang sangat iba, kasihanan, begitu rahmatnya luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jika kita sering menghadiri maulid, sering membaca maulid, sepatutnya kita teladani Nabi Muhammad di mana beliau sangat peduli dengan saudara-saudara se-muslim. Di mana Rasulullah pernah bersabda di hadis yang lain, laisa minna malam yahtam bi umuril muslimin. Bukan golongan dari kami yang tidak peduli, yang enggak mau tahu, yang enggak mau membantu saudara-saudaranya yang muslim, yang tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang muslim, khususnya yang sedang terjadi, yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun kita tidak bisa bantu, paling tidak kita harus bisa merasakan betapa sedihnya, betapa dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Hati-hati, karena Nabi bersabda, laisa minna, bukan golongan kami, yang tidak peduli, yang enggak mau tahu urusan saudaranya yang muslim. Oleh karena itu Nabi Muhammad di akhir hidupnya, umatku, umatku, umatku. Sehingga Nabi bahkan tidak puas sampai bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari kemudian kelak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.